Selamat pagi Heni, apa kabar Heni? Ya, pagi Pak, kabar saya baik. Bapak gimana kabarnya Ya, Pak? sungkaru, sehat-sehat. Hmm. Gimana keluarga kabarnya Heni, sehat? Ya, keluarga juga sehat di rumah. Ya Bapak, memang kondisi pandemi ini kita harus selalu menjaga kondisi gitu ya, harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ada apa Heni kok? Kayaknya ada sesuatu yang akan disampaikan ke saya. ya jadi kan sekarang ini dari tahun kemarin kita sudah melakukan pembelajaran daring. Jadi selama pembelajaran daring ini ada beberapa permasalahan yang saya hadapi. Salah satunya siswa itu kesulitan untuk mengumpulkan tugas atau mengikuti daring seperti Zoom meeting atau Google Meet. Oke, jadi tujuan kita sekarang ini adalah berkomunikasi untuk apa namanya memberikan solusi atau atas masalahnya ini gitu ya. Ya, Oke. Bisa Henny ceritakan lebih lanjut masalah yang terjadi apa saja? Jadi permasalahan yang saya hadapi saat pembelajaran daring ini Mm-hmm. tentu pertama-tama itu penyesuaian karena kan sebelumnya bertemu langsung dengan siswa, sedangkan sekarang ini bertemunya hanya melalui layar laptop seperti itu. Jadi permasalahan yang pertama itu dari segi fasilitas. Jadi tidak semua siswa itu terfasilitasi untuk pembelajaran daring. Ada siswa saya yang untuk penggunaan handphone saja satu berdua dengan orang tuanya seperti itu. Kemudian juga dari segi motivasi siswanya karena merasa di rumah itu kurang ada yang bisa membantu mereka dalam pembelajaran, jadi motivasinya dia untuk menyelesaikan tugas-tugasnya itu rendah seperti itu. Mungkin selain itu masih ada lagi ini. Selain itu, seperti saat saya ingin melakukan Google Meeting atau Zoom. Jadi ada beberapa siswa yang tidak mengikuti, tidak hadir tanpa keterangan. Padahal sudah diberitahukan jauh-jauh hari, jika yang tidak hadir tolong sampaikan. Tapi masih ada beberapa siswa yang tidak hadir tanpa keterangan. Jadi dalam diskusi ini apa yang Henny ingin fokuskan ini? Dalam diskusi ini saya ingin memfokuskan bahwa banyak dari siswa saya itu belum mengumpulkan tugas dalam pembelajaran daring. Oh begitu. Nah, kira-kira apa saja yang Henny sudah lakukan supaya anak-anak itu mau mengumpulkan tugas? Jadi yang sudah saya lakukan selama ini untuk siswa-siswa yang belum mengumpulkan tugas itu saya hubungi secara personal. Jadi saya chat siswanya, saya tanyakan, "Nak, kenapa kok tugasnya belum dikumpul padahal Ibu sudah berikan waktu?" Dan rata-rata jawaban siswa itu karena mereka masih kurang paham terhadap materi dari pembelajaran matematika itu. Kemudian juga ada beberapa siswa yang tidak merespon dari setelah saya menghubungi secara personal itu. Jadi saya hubungi wali kelasnya. Saya berkoordinasi dengan wali kelasnya bahwa siswa ini belum mengumpulkan tugas. Nah, kalau siswanya tidak merespon, ada usaha lain nggak yang dilakukan supaya ini tahu kendala anak itu? Jadi kalau misalkan melalui chat saja tidak direspon, saya telepon. Kemudian kalau teleponnya juga tidak diangkat, saya minta nomor orang tuanya ke wali kelas. Jadi saya hubungi orang tuanya, menanyakan apa kendala-kendala siswanya tersebut sehingga tidak menyelesaikan pembelajaran atau tugas-tugas yang saya berikan. Respon orang tuanya bagaimana setelah ditanyakan ke orang tuanya? Ya, untuk orang tuanya sendiri itu ada yang merespon bahwa anaknya kesulitan belajar karena kan dari rumah belajarnya dan orang tuanya juga tidak terlalu bisa membantu dalam pembelajaran matematika. Kira-kira berapa persen siswa yang mengumpulkan tugas? Kalau dari yang selama ini mungkin sekitar 60%, Pak. 60%. Luar biasa sekali Henny. Saya sangat mengapresiasi apa yang Henny sudah lakukan ya. Artinya Henny sudah berusaha untuk menghubungi siswa secara langsung, kemudian melakukan chatting, kemudian berkomunikasi dengan orang tua. Itu sudah sesuatu yang luar biasa sekali menurut saya. Artinya ada tindakan kreatif lah dari Henny untuk berusaha menghubungi siswa yang bersangkutan. Nah dari hal yang Henny lakukan, berapa persen siswa yang sudah mengumpulkan tugas ini? Ya, jadi setelah saya menghubungi siswanya, orang tuanya, wali kelasnya,
Ada sih perubahan Pak, tapi tidak terlalu signifikan. Mm-mm. Artinya siswa yang uh, memang tidak mengumpulkan tugas, tetap juga dia tidak Tetap seperti mengumpulkan itu. tugas. Dia Masih tetap masih begitu aja ada. muridnya ya. Mungkin kalau peningkatannya mungkin dari 60% hanya sampai di 80%. Tadi kan ini menyampaikan gitu ya bahwa harapannya ada siswa itu mengumpulkan tugas 80%. Nah, langkah apa yang sudah dilakukan supaya siswa itu bisa mengumpulkan tugas sampai 80%? Jadi gini Pak, selama ini kan saya hanya memberikan materi kepada siswa itu berupa PowerPoint. Jadi dalam PowerPoint itu juga tidak banyak saya memberikan contoh-contoh cara penyelesaian soal. Nah, menurut saya mungkin itu jadi salah satu penyebab kenapa siswa itu ketika saya tanyakan, dia mengatakan masih kurang paham seperti itu. Berarti harus ada inovasi ya. Nah, kira-kira inovasi apa yang akan dilakukan supaya lebih menarik ya pembelajarannya seperti itu kira-kira? Kemarin sempat sih kepikiran untuk membuat sepertinya video pembelajaran. Jadi dalam video pembelajaran itu kan ada penjelasan-penjelasan dari saya. Jadi tidak hanya sekedar seperti PowerPoint, hanya materi-materi saja. Dalam video nanti bisa disampaikan penjelasan-penjelasan dari materi itu, juga bisa disertakan yang tadi saya sebutkan kurang itu contoh-contoh cara penyelesaian soal-soal. Mungkin kalau ada video pembelajaran siswanya bisa lebih paham. Berarti kalau membuat video pembelajaran, kira-kira ada kendala nggak untuk membuat video pembelajaran? Kalau video pembelajaran, saya bisa membuat video pembelajarannya, tapi mungkin masih kurang fasih. Mungkin di sana saya perlu bantuan dari rekan-rekan di sekolah seperti guru IT. Jadi kan dia lebih paham tentang inovasi-inovasi dalam pembuatan video pembelajaran. Itu kan untuk apa namanya proses dan konten itu ya. Nanti kalau untuk penugasan misalkan bagaimana akan dilakukan untuk anak-anak supaya anak-anak menarik untuk belajar? Kalau untuk penugasannya, selama ini kan saya belum pernah memanfaatkan fitur breakout room yang ada di Zoom itu. Kemarin saya sempat mencari tahu, sepertinya itu menarik untuk siswa. Selama ini kan mereka belajarnya sendiri saja di rumah. Mungkin dengan fitur breakout room itu, dia bisa belajar secara kelompok, bertemu dengan teman-teman. Itu usaha yang bagus ya. Artinya ada inovasi lah, sehingga bagaimana Gendy mencoba untuk meningkatkan semangat anak-anak supaya bagus lah, bisa menarik pembelajarannya. Kemudian kira-kira setelah ini dilakukan gitu ya, tentunya ada rencana-rencana yang juga harus dilakukan ya. Nah, dari beberapa poin yang ini sampaikan, apa yang paling penting akan dilakukan? Yang paling penting mungkin seperti yang Bapak sampaikan, saya memvariasikan konten pembelajarannya, jadi tidak hanya PowerPoint, tapi juga video maupun visualisasi lainnya. Kemudian juga dari segi variasi cara penyampaiannya. Jadi kalau cara penyampaiannya sebelumnya hanya dari saya yang menjelaskan, saya berharap siswanya bisa secara kelompok juga. Itu yang menjadi prioritas yang akan dilakukan itu kan berarti untuk membuat pembelajaran menarik itu melakukan inovasi yang memvariasikan pembelajaran ya, dari segi proses, kemudian dari segi isi, kemudian dari penugasan. Nah, dalam melakukan ini, kapan kira-kira ini akan dilakukan ini? Kapan dilakukan? Segera mungkin setelah percakapan ini saya persiapkan. Nah, yang nanti dukungan dari siapa saja yang diperlukan nanti kira-kira yang bisa membantu Henny untuk mengerjakan apa rencananya Henny itu siapa saja kira-kira? Nah, karena ini kan permasalahannya dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika, tentunya dukungan yang saya perlukan, yang selama ini saya dapatkan itu dari rekan-rekan sejawat di bidang
matematika juga dari MDFT seperti itu. Juga dukungan-dukungan dari rekan-rekan sejawat di sekolah yang mata pelajaran lain seperti guru TIK juga diperlukan untuk inovasi dari video pembelajaran. Tapi di sini ini dan teman-teman yang lain itu saling berkolaborasi ya, artinya saling mengisi gitu. Artinya ini belajar dari teman yang lain, ya ini sesuatu yang bagus sekali sebenarnya itu, karena memang dari apa namanya, dari segi komunitas kita memang harus berkolaborasi dengan teman-teman sehingga apa yang Hendy lakukan itu dapat dilaksanakan dengan baik gitu ya. Dan selain dari teman-teman gitu, dukungan siapa lagi yang kira-kira ini perlukan supaya aktivitasnya dapat berjalan dengan baik? Karena di sekolah tentu saja dukungan dari kepala sekolah itu sangat penting untuk memotivasi baik saya maupun siswanya sehingga pembelajaran daring ini menjadi lebih lancar sehingga siswanya juga lebih rajin mengumpulkan tugas. Jadi semoga nanti harapan yang 80% itu tercapai ya. Iya Pak, Ya semoga minimal Pak. 80% lah anak-anak itu mengumpulkan tugas, sehingga karena ini juga seperti yang Hendy sampaikan tadi, anak-anak melaporkan gitu kan. Nah dari percakapan semua yang sudah kita lakukan gitu, bisa nggak Hendy ceritakan apa yang menjadi poin yang akan Hendy lakukan yang pertama kali dari poin 1 sampai 10 misalkan? Jadi kan permasalahan yang saya hadapi itu poinnya itu pada siswa yang kurang rajin dalam mengumpulkan tugasnya. Ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugasnya atau mengumpulkan tugas tetapi tidak tepat waktu. Nah dari sana saya melihat ternyata permasalahannya itu adalah siswanya kurang paham. Jadi yang saya lakukan ke depannya itu adalah memberikan variasi-variasi pembelajaran baik dari segi isi maupun cara penyampaiannya sehingga siswa lebih paham dalam pembelajaran matematika. Oke, bagus sekali ya. Apa yang sudah Hendy lakukan sampai akhirnya Hendy menemukan solusi untuk masalah Hendy sendiri itu dari potensi Hendy sendiri gitu ya, dari kesadaran sendiri, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Nah kira-kira kalau ini sudah dapat dilaksanakan, sudah banyak siswa yang mengumpulkan tugas, kira-kira bagaimana perasaan Hendy nanti? Kalau sudah 80% yang mengumpulkan tugas tentunya saya senang ya, dan juga sekaligus mungkin ada rasa bangga sebagai seorang guru kan mendidik siswanya itu dari kurang paham bisa jadi paham, dari kurang senang matematika menjadi senang matematika. Tentunya perasaannya senang. Oke, sudah ketemu solusi ya. Bagaimana perasaannya, kan enak sekarang gitu ya, sudah plong gitu ya. Oke, berarti sudah ketemu solusi dari percakapan kita hari ini, diskusinya hari ini gitu ya. Nah mudah-mudahan saya harap ini memang mempunyai komitmen untuk menjalankan ini sekarang, sehingga anak-anak itu nanti memang lebih banyak lah ya, kita harapkan 100% lah dari 80% itu mempunyai. Ya, ini saya kira Terima kasih Bapak sudah mendengarkan, berdiskusi dengan saya. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Sukses juga.